長州のマジモロが。Rurouni Kenshin The Beginning merupakan installment terakhir dari film live action adaptasi manga Rurouni Kenshin karya Nobuhiro Watsuki. Film ini kembali disutradarai oleh Keiichi Otomo. Di film ini akhirnya kita dibawa ke masa-masa di mana Himura Kenshin masih dikenal sebagai Hitogiri Batosai atau pembunuh berantai. Setelah banyaknya pembunuhan yang ia lakukan, sebuah kejadian mengubah cara berpikirnya dan ia kembali mempertanyakan apakah pembunuhan yang sudah ia lakukan merupakan tindakan yang benar atau salah. Sebelum lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk channel ini dengan menekan tombol like atau meninggalkan komen di videonya. Dan jika berkenan, mensubscribe juga channel ini. Boleh juga dicek review seadanya dari channel ini untuk film Rurouni Kenshin sebelumnya, yaitu The Final. Karena memang membahas film Rurouni Kenshin The Beginning ini tidak bisa lepas dari film Rurouni Kenshin The Final. So ya, please cek juga review sebelumnya. Terima kasih, mari lanjut. Tanpa menyinggung spoiler, cuma sedikit yang bisa saya bahas tentang film ini, karena cerita film ini berkesinambungan dengan film sebelumnya. Cerita yang diungkap di film sebelumnya sangat berpengaruh terhadap film ini. Yang pasti menurut saya, ceritanya berhasil mendeliver premis filmnya, dimana kita mempelajari masa lalunya Hitogiri Batosai. Untuk penonton awam seperti saya, mungkin perlu perhatian lebih, karena cerita film ini lebih berat dibanding film terdahulunya menurut saya. Intrik politiknya sangat kental, dan juga cukup banyak karakter baru yang dihadirkan di filmnya. Secara struktur cerita, menurut saya film ini kurang rapi dalam menyelesaikan konflik-konflik di filmnya. Tidak sebaik film-film sebelumnya. Konflik di awal dengan penyelesaian di akhir agak kurang kohesif menurut saya. Mungkin bisa lebih baik dan lebih ngena menurut saya. Nanti saya bahas di spoiler ya. Tapi meskipun begitu, secara keseluruhan cerita, saya rasa filmnya cukup sukses untuk mendeliver premisnya. Filmnya juga sukses membuat kita ngap dengan salah satu plot point cerita di filmnya, di mana kita mengikuti salah satu karakter di filmnya. Tentunya ini tidak lepas dari cerita yang sudah di-reveal di film sebelumnya, Rurouni Kenshin The Final. Hal-hal teknikal tetap menjadi unggulan di film ini, sinematografi tetap cantik, musik skor tetap ngena, set lokasi tetap terlihat hidup, dan adegan fighting sequence tetap keren. Sutradara Keiichi Otomo yang saya rasa menahan-nahan tumpahan darah di film-film sebelumnya, tidak segan menumpahkan darah di adegan fighting di film ini. Memang sudah sepatutnya sih, karena cerita film ini bersetting ketika Himura masih menjadi Batosai. Saya sangat menantikan gimana penggambaran keganasan dari Hitogiri Batosai. Dan ya, saya termasuk puas dengan apa yang saya dapat di film ini. Koreografi yang bagus, sinematografi yang bagus, ditambah visual efek cipratan yang cukup baik, sebuah penggambaran yang pas untuk karakter Hitogiri Batosai yang selama ini saya bayangkan. Mungkin itu saja review tanpa spoiler. Mari lanjut ke spoiler aja ya, biar lebih jelas. Menilai film ini tersendiri tanpa melibatkan film terdahulu sangat sulit menurut saya, terutama tanpa melibatkan bagian The Final. Bisa dibilang The Beginning ini adalah setup dan The Final adalah payoff. Merilis payoff dulu baru setup, sebuah keputusan yang menarik menurut saya. Seperti yang kita tahu, ada plot point yang di-reveal di film sebelumnya, yaitu adalah karakter Tomoe. Saya pribadi sangat suka terhadap twist ini. Meskipun secara garis besar, kejadian ini sudah digambarkan di bagian The Final, di film The Beginning ini, kita diberikan pendalamannya lebih terhadap karakternya dan impact karakternya terhadap film. Penampilan dari Tomoe akan sangat bisa kita rasakan kalau kita sudah tahu siapa dia. Acting dari Kasumi Arimura sangat baik menampilkan gimana struggle-nya karakter Tomoe. Andai saja film The Beginning ini rilis duluan, saya rasa penampilannya tidak akan begitu impactful, karena kita tidak mengenal siapa dia. Untuk hal ini, saya rasa keputusan yang tepat dari Keiichi Otomo untuk merilis film The Final dulu, baru The Beginning. Tapi di sisi lain, hal ini juga menyebabkan karakter villain Enishi di film sebelumnya jadi berasa kurang, karena sebagian karakter development-nya ya ada di film ini. Di bagian The Final, kita dipaksa percaya aja bahwa Tomo itu memang sangat berharga untuk Enishi. Secara verbal, ia terus menyebutkan nama kakaknya itu. Barulah setelah kita menonton The Beginning ini, kita tahu betapa memang penting karakter si Tomoe itu. Saya yakin final fight di akhir antara Enishi dan Himura akan lebih terasa emosional setelah kita tahu keseluruhan cerita dari ketiga karakter ini.
So ya, ada sisi positif dan negatif dari strategi Keiichi Otomo merilis The Final dulu baru The Beginning. Tapi pada akhirnya, saya tetap respect terhadap Keiichi Otomo yang mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda, tidak mengcopy paste formula yang dipakai di Kyoto Inferno dan The Legend Ends. Secara keseluruhan benang ceritanya tetap dapat menurut saya. The Beginning ini memperkuat The Final, begitupun sebaliknya. Salah satu poin spoiler yang lain yang mau saya bahas adalah puncak dari film ini. Plot point di awal dengan plot point di akhir saya rasa kurang kohesif. Pengenalan kelompok karakter baru yang ingin membunuh Himura di akhir menurut saya terbilang terlambat. Di awal kita sudah di-establish bahwa Himura dan kelompoknya punya konflik dengan Shin Segumi. Saya kira akan lebih baik dan lebih ngena kalau di akhir itu final fight-nya ya dengan kelompok Shin Segumi ini, bukan dengan kelompok yang sebelumnya kita tidak kenal dan tiba-tiba ada aja gitu. Atau setidaknya pengenalan kelompok ini bisa dilakukan lebih awal menurut saya. Perlu saya tekankan seperti di review sebelumnya, saya tidak familiar dengan source materialnya atau tidak familiar dengan manga aslinya. Mungkin saja plot point seperti ini memang terjadi di manganya, tapi menurut saya pribadi akan lebih baik kalau di akhir itu Himura melawan kelompok yang sebelumnya kita sudah tahu dan sudah di-establish, sehingga puncak filmnya akan lebih dapat menurut saya. But ya, pada akhirnya dengan plot point seperti ini, kita tetap dapat premis filmnya, sejarah codetan di pipi Himura. Satu nitpicking dari saya ini tidak menutupi hal-hal positif lain yang dicapai oleh film ini. Hubungan yang complicated antara Himura dan Tomoe dikembangkan dengan solid menurut saya. Cerita dan konflik filmnya yang lebih berat dari film terdahulunya tetap bisa dibuat pas berkat Keiichi Otomo yang pandai memainkan parse di filmnya. Rurouni Kenshin The Beginning ini instaman terakhir yang pas untuk menjadi akhir dan awal dari film seri Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin The Beginning saya kasih nilai B. Oke, mari lanjut meranking film-film Rurouni Kenshin. Tapi sebelum itu, saya mau bilang, walaupun ada elemen cerita yang saya kritisi dari film-film Rurouni Kenshin, saya tetap menyukai dan mencintai franchise film ini. Film Rurouni Kenshin ini adalah film samurai pertama yang saya tonton dan tetap membekas di pikiran saya. Meskipun saya tidak familiar dengan manganya, saya rasa Keiichi Otomo berhasil mentranslate apa yang ada di manganya menjadi film yang bisa diterima oleh penonton awam seperti saya. Dia juga berhasil mempertahankan kualitas film satu dengan yang lainnya. Saya juga mengapresiasi Warner Bros. Jepang tentunya yang telah mengizinkan Keiichi Otomo membuat dua format film seperti ini. Saya rasa dua format film ini cocok dengan cerita yang mau disampaikan oleh sutradaranya. Sedikit kekecewaan mungkin dirilisnya film ini di Netflix, tidak di bioskop. Saya pribadi sedikit kecewa dengan keputusan ini dan masih berharap bisa menonton filmnya di bioskop. Karena dari film pertama sampai film ketiga, saya tidak menontonnya di bioskop. But ya, kita memang berada di situasi yang tidak biasa. Jadi apa boleh buat, saya terima apa yang bisa saya terima. Anyway, ranking teratas saya dari franchise film ini sudah tentu The Legend Ends. Tidak ragu saya memberikan A+ untuk filmnya. Sebuah payoff yang sangat memuaskan dari karakter Shishio. Final fight di akhir itu masih juara sih menurut saya. Yang kedua tentunya Kyoto Inferno. Filmnya saya kasih nilai A. Saya nggak akan beri A+ untuk The Legend Ends kalau saja Kyoto Inferno tidak secara solid men-setup cerita filmnya. Banyaknya plot point yang ada somehow bisa digabungkan dengan pas dan diselesaikan dengan rapi menuju puncak film. Pengenalan karakter Shishio dibarengi musik score yang epic tetap juara sih menurut saya. Rurouni Kenshin Origin dan The Final sama-sama saya kasih nilai B+. Gak bakalan ada film-film selanjutnya kalau saja Keiichi Otomo tidak dengan baik membuat film pertamanya. Sebuah adaptasi dari manga yang mudah diterima dan dimengerti oleh penonton awam. Berhasil menarik saya ke karakter Battosai. The Final terasa seperti perayaan dari film-film sebelumnya, tapi tetap bisa menjaga kualitas filmnya. Dan The Beginning, sebuah film yang berbeda. Penuturan ceritanya mungkin tidak sebaik film-film sebelumnya, tapi tetap saja respect buat sutradaranya yang tetap peduli terhadap pendalaman karakter utamanya, Kenshin Himura. So ya teman-teman, itulah sedikit review saya untuk film Rurouni Kenshin The Beginning. Juga ranking saya untuk franchise film Rurouni Kenshin.
Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan, atau teman-teman tidak setuju dengan ranking saya akan film-film Rurouni Kenshin, atau teman-teman punya pendapat tersendiri dan ranking tersendiri, silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir, sampai jumpa di video yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.